Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua yang sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini guna menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, kepada kita semua yang hadir di link pada pagi hari ini, dan kepada semua pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-237 yang berbunyi, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ja'alahu laka aduwan liyuwahhisyaka bihi ilaih wa harraka alaikan nafsi liyadu ma ikbaluka alaih. Allah jadikan syaitan musuhmu untuk menggiringmu berlindung ke Allah, dan Allah gerakkan nafsumu supaya engkau selalu menghadap ke Allah. Marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah, kajian kitab Al-Hikam hikmah ke-237 yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal hamdalillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Puji beserta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha ghafur, dengan inayah, taufik, hidayah, rahmatnya kita pada saat ini
dikumpulkan di dalam waktu yang sangat mulia dan link yang sangat mulia, yaitu tolabul ilmi, link mencari ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah. Salawat beserta salam. Ada. Salawat beserta salam semoga berlimpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarih. Wa ila arwai jami masyaykhina khususon Ki Haji Zainal Abidin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM, marilah kita lanjutkan ke hikmah yang ke-237. Akan menjelaskan tentang nafsu dan syaitan. Melanjutkan yang semalam. Ja'alahu laka aduan liyuwahisaka bihi ilaihi. Allah menjadikan setan sebagai musuhmu untuk menggiring engkau berlindung kepada Allah. Wa harraka 'alaika nafsa liyaduma iqbaluka alaihi. Dan Allah menggerakkan nafsumu supaya engkau selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semalam kita membahas tentang hikmah ke-236, tentang betapa setan itu sibuk, tidak ada waktu untuk libur menggoda kita. 24 jam setan tidak pernah hilang, tidak pernah menjauh dari kita kecuali di saat kita berzikir kepada Allah. Nah, dilanjutkan dengan sekarang. Kita digempur bukan hanya dengan setan saja, tetapi dengan nafsu kita. Tetapi jika kita lihat dengan keilmuan, dilihat dengan ilmu hikam, dilihat dengan ilmu yang sangat lembut, adanya setan dan adanya nafsu itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kok nafsu sama setan nikmat? Ya, kita kaji. Bagaimana kok bisa nikmat setan dan nafsu itu? Ibu-ibu, bapak-bapak, pais lebu, pinuh ku kalapa. Nah, kira-kira ibu, kalau ibu, misalkan ibu Reni jago tenis meja, apakah ibu Reni jadi juara kalau mainnya sendiri, ibu? Enggak. Juara pertama dimenangkan oleh Ibu Reni dari Bengkulu dengan dari pemain 1 orang. Enggak ada kan? Oh. Pemain bola bisa juara 1, bisa terkenal karena ada musuhnya. Pemain voli bisa menang, bisa dikatakan jago juara 1 karena ada musuhnya. Gitu. Yang cerdas cermat juara 1 karena ada musuhnya. Jadi kalau begitu, musuh itu adalah di sisi lain menguntungkan bagi kita.
Karena kalau tidak ada musuh, bagaimana kita akan disebut pemenang? Betul tidak Ibu? Betul. Makasih setan ya. Udah berterima kasih belum? Kita lucu ngaji hikam ini lucu ngaji hikam karena hikam ini yang kita bahas ini adalah perkataan ruhani seorang waliullah yang sangat lembut sekali. Kita kan taunya setan itu musuh. Benar setan itu musuh. Adu mubin, musuh yang jelas setan itu. Tetapi kalau kita kaji dengan ilmu yang sangat lembut, di balik itu semua Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, Engkau tidak pernah menciptakan sesuatu apapun sia-sia. Allah ciptakan setan tidak sia-sia. Kenapa Allah ciptakan setan disebut dengan tidak sia-sia? Kan setan kerjanya menggoda manusia. Dengan menggodanya itu sehingga kita tidak berdaya dan kita berlindung kepada Allah. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah, itulah pekerjaan yang luar biasa, ibadah yang luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak suka masuk ke WC, kita suka baca doa kalau masuk ke WC. Kalau ingat baca doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan lelakinya dan setan perempuannya. Begitu kan? Kira-kira kalau nggak ada setan baca doa itu nggak Ibu? Enggak. Oh iya bener ya. Jadi adanya setan itu jadi lahan ibadah untuk kita. Kira-kira seorang waliullah kalau tidak ada setan dia akan menjadi seorang kekasih Allah? Tidak. Semua Allah ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Termasuk Allah ciptakan masalah yang merundung kita. Sakit yang merundung kita, masalah segala macam tetek bengek masalah yang merundung kepada diri kita. Jangan pernah kita beranggapan Allah sia-sia menciptakan itu. Karena Allah menciptakan masalah untuk diri seseorang adalah Allah akan menciptakan kekuatan ruhani dan kekuatan fisik orang tersebut. Sehingga banyak orang yang dirundung masalah tetapi setelah selesai dia menjadi seseorang yang kuat. Betul tidak Ibu? Betul. Kalau kita mah kan gitu, aduh kasih masalah, kita mah lembek, kenapa ya, kenapa ya, kok begini ya, kenapa nggak ngerti karena nggak paham. Oh ternyata aku dikasih masalah, aku ini ingin dijadikan orang yang kuat, yang tangguh. Masya Allah. Baik. Ja'alallahu syaitan aduan laka wa annahu la yaghfalu anka hatta fi manamika. Allah menjadikan setan itu musuh engkau. Sehingga engkau lagi tidur pun tetap setan itu mengganggu. Masuk ke dalam mimpi kita. Lihat orang yang digoda setan lagi tidur kayak dikejar setan tuh. Kakinya itu wah Masya Allah kekejetan. Kakinya bergerak, napasnya seperti orang capek yang dikejar-kejar setan dalam mimpinya itu. Digoda dalam mimpi itu. Waktu tidur pun kita tidak lepas dari setan 24 jam. Wa junuduhu kasultanin zalim. Tentaranya setan itu banyak sekali. Di antaranya adalah sultanin zalim. Setan mempunyai tentara, di antaranya adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu adalah tentaranya setan. Watajirin khain. Orang yang pedagang yang khianat. Wa saribil hamri wa sahibil zina, orang yang zina, orang yang minum arak. Nah, itu adalah tentara-tentara setan. Setan itu kalau sudah dimasuki oleh setan, apapun jadi maksiat. Pakaian, kalau sudah dimasuki setan, yang kita pakai pakaian akan jadi sombong dengan pakaian itu. Sehingga satu sahabat pernah beliau naik kuda. Begitu naik kuda dia merasa dirinya sombong, merasa gagah dengan dirinya. Dia berlindung kepada Allah, ya Allah, ternyata aku naik kendaraan ini sudah dikuasai oleh setan.
Ada tidak ibu? Pernah tidak ibu pakai baju yang mana aja kok perasaan ibu seperti pendek banget gitu, kayak gagah gitu. Nah sehingga kita itu merasa wah bagaimana? Ada pernah nggak ibu? Nah, itulah pakaian yang dihinggapi syaitan, ya. Jadi setan itu dia bisa kemana pun bisa dia masuk kemana pun. Masya Allah, kendaraan bisa dihinggapi setan, pakaian bisa dihinggapi setan, segalanya bisa dihinggapi setan, uang bisa dihinggapi setan. Fayaturuka dalikalah ilal isti'anah alaihi bimaulaka jalla wa ala. Maka mendesaklah kepada engkau dengan memohon pertolongan kepada Allah. Karena setan ini betapa tidak pernah berhenti 24 jam menggoda kita. Kita tidak bisa walakaya, kita tidak bisa apa-apa, tidak mampu kita melawan setan itu. Dia pengalamannya luar biasa. Kita tidak diperintahkan untuk melawan setan, tetapi kita diperintahkan untuk berlindung kepada yang memiliki, yang menguasai setan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, fayasulul iltija'u ilaihi wa antidoruhu wa antisoruhu bihi wa tawakkulu alaihi bidab'i anka. Nah, karena setan itu betapa besar godaannya untuk manusia, sehingga manusia tidak kuat untuk memohon, untuk mengalahkan setan. Lagi ngaji nggak kuat, digoda setan. Setan kemana larinya? Ke mata. Lagi ngaji matanya merem itu, ngantuk sekali, itu godaan setan. Nah, karena kita tidak kuat dengan godaan setan, maka hasillah dari situ kita memohon perlindungan kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah. Wahadah wal maqsud minka wa yahsulu bidzalika qurbuka minhu subhanahu wa ta'ala wa sawabul jazil. Nah, karena kita tidak merasakan punya kekuatan untuk melawan setan, kita tidak ada kekuatan dan kita tidak ada kemampuan, maka jadilah kita memohon kepada Allah, memohon perlindungan. Setelah kita memohon perlindungan, tadinya kita jauh dengan Allah, jadi dekat dengan Allah. Karena sering kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau makan bismillahirrahmanirrahim, berlindung dari setan, terus berlindung dari setan. Ternyata setan itu musuh kita, tetapi dengan gara-gara setan kita jadi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak ibu? Insya Allah. Jadi hikmahnya, dahsyat godaan setan supaya kita jadi dekat dengan Allah. Oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah memberikan judul Ja'alahu laka aduan liyuwahisaka bihi ilaihi. Allah jadikan setan sebagai musuh engkau untuk menggiringmu berlindung kepada Allah. Tuh, dalam segala hal Allah terus begitu, Burani. Dalam segala hal itu Allah itu selalu untuk keuntungan kita terus. Betul nggak, ibu-ibu? Allah ciptakan setan supaya engkau terus dekat berlindung memohon pertolongan kepadaku, kan kata Allah begitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan itu mempunyai langkah-langkah, mempunyai trik, mempunyai cara-cara, mempunyai metode, jurus untuk menggoda manusia. Dengan 7 langkah setan menggoda kita. Yang pertama ayanhahu anha. Yang pertama di dalam kitab Minhajul Abidin, karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Hujatul Islam, mengatakan bahwa setan itu menggoda manusia dengan 7 cara. Pertama, ayanhahu anha, menghalangi manusia sehingga manusia tidak jadi melakukan amal baik. Mau sholat, udah nggak usah sholat. Mau ke masjid mau kajian, mau masuk link, udah jangan masuk link. Mau tahajud, udah tidur aja. Nah itu pertama godaan setan. Jika orang itu akan diselamatkan oleh Allah, ia akan berkata di dalam hatinya,
Tidak, aku tidak akan turut kepada engkau. Karena aku butuh ibadahku. Aku butuh bekal untuk kembali ke akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah tidak dialog menjawab tanya jawab dengan setan, Ibu? Pernah enggak? Enggak, tidak. Iya, karena tidak merasa digoda ya. Betul kan? Kenapa kita tidak merasa ditanya jawab dengan setan? Karena tidak merasa digoda, begitu kan? Nah, sekarang kita bisa dialog dengan setan. Tapi bukan mulut, hati kita. Coba rasakan nanti. Rasakan oleh ibu. Ayanha hu anha. Yang pertama setan menghalangi kita. Pas nih ada pengajian nih, ada kajian nih. Samping rumah ada pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, cepat ditunggu kajian di masjid oleh jamaah. Setan membisik ke hati kita, udah nggak usah ngaji, udah ngaji di link aja nanti malam, kan kamu 2 kali sehari ngaji. Padahal posisi kita nggak kemana-mana, ada waktu santai. Lalu kita katakan, iya, mending ngaji jangan ya, tapi nggak ngaji juga kan malam suka ngaji masuk link. Gitu. Lalu ada lagi bisikan, enggak, aku butuh ngaji, aku harus ngaji, aku harus perbanyak amal, aku harus ngaji. Ini karena ngaji itu sangat penting bagiku. Kata setan, nggak usah ngaji, udah nggak usah ngaji. Bener nih mau ngaji nih. Enggak, aku butuh ngaji. Itu sebetulnya kita berperang, Ibu, di dalam hati itu. Hati kita itu adalah midanun, satu tempat, satu lapangan untuk bertempur. Cuman kitanya nggak tahu dan berasa. Coba sekarang dilawan begitu. Mau duha, tiba-tiba ada ingin duha, tiba-tiba ada yang bisik lagi, duha ntar aja lah. Dua orang katanya kalau banyak kodok dulu, jangan duha-duha. Lawan lagi oleh kita, aku butuh amal banyak, aku butuh bekal. Begitu, Bu. Tapi jangan ngelawan sambil dikeluarin suaranya. Itu kan di dalam hati. Jangan ini teriak-teriak. Enggak, pokoknya nggak mau aku. Pokoknya aku butuh bekal untuk ibadah. Lah, ntar suami ibu bingung. Lah, ini orang kenapa? Istri saya kok habis ngaji di RFM, masa di RFM jadi begini ngomong sendiri. Itu kan, mama kenapa mah? Diam. Jangan belain. Pokoknya aku lagi ribut nih. Sama siapa? Sama setan. Sama setan. Mana setannya? Ya, pokoknya adalah ini nih ngeganggu terus. Jangan. Jadi itu di dalam hati kita. Pertempuran di dalam hati kita. Yang pertama setan adalah melarang kita melakukan ibadah taat. Yang kedua, kalau kita masih tetap mau ibadah atas wib. Lalu setan yang keduanya adalah membisikkan supaya kita menunda-nunda. Kata setan, beneran nih mau sholat duha. Kata hati kita, bener. Ya udah kalau begitu ntar aja lah jam 10, tenang aja jam 10. Bener ya katanya, jam 10 aja. Setelah jam 10 ntar aja jam setengah 11. Tahu-tahu habis aja duhur. Itu udah datang waktu sholat duhur nih, adzan terdengar. Bener nih mau sholat. Iya mau sholat, aku butuh sholat. Kata setan, ntar aja jam setengah 1, ntar aja jam 1. Nah, kalau ada bisikan-bisikan begitu, lawan sama ibu. Enggak. Kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berkata di dalam hati kita, aku tidak bisa menunda amal ini karena aku tidak tahu kapan aku mati. Pernah ibu-ibu bertempur di dalam hati seperti itu? Pernah? Halo? Pernah Pak Ustadz. Oh, syukur. Ya, Alhamdulillah. pernah Pak Ustadz. Syukur, alhamdulillah. Berarti ibu udah kenal dengan setan ya, tapi jangan lama-lama jadi setan, jangan. Ya, yang kedua itu. Yang Ada aja. yang ketiga, terus lanjut yang ketiga. Yang pertama ayan hahu anha, yang kedua ataswib.
Yang pertama menghalangi, yang melarang, yang kedua menunda, yang ketiga summa yamuru bil ajalah. Kata setan, kalau kamu memang tidak bisa digoda, pertama kamu tidak bisa dilarang ibadah. Yang kedua, kamu masih saja tidak bisa digoda untuk ditunda-tunda ibadahnya. Ya udah, yang ketiga sekarang kata setan, baiklah kalau begitu kamu ibadah saja, nggak apa-apa. Tapi nggak usah lama-lama, nggak usah nyantai-nyantai, buru-buru aja, cepat. Nah, sholatnya makanya itu kita itu sholat. Cuman sholatnya itu kayak ayam macok pare gitu, padi itu. Cungcong. Orang 5 menit sholat, ini 1,5 menit. Itu ya sebentar banget, cepet banget. Kenapa itu? Digoda, dibisik oleh setan. Tetapi jika hamba tersebut ditolong oleh Allah, dia akan berkata melawan setan. Kata dalam hatinya dia berkata, aku tidak akan buru-buru. Biarpun amalku tidak banyak, yang penting aku bisa tertib dan bisa benar. Karena amal buru-buru adalah tidak baik. Kata setan, wah ini santri siapa sih, ini kuat banget nih. Digoda ini nggak bisa, begitu. Nah, tapi setan nggak nyerah. Datang lagi setan yang keempatnya. Kalau begitu benar nih kamu nih mau sholat benar. Ya, saya mau sholat. Ya udah, kalau mau sholat silakan sholat. Sempurnakan amalnya, yang bagus ya amalnya, yang bagus. Sholatnya yang bagus, tenang sekali, bacanya yang bagus, agar kamu dilihat orang bagus nanti. Agar kamu itu nanti dilihat orang, oh kamu orangnya bagus, ahli ibadah. Kamu ntar banyak yang muji. Godaan setan lagi seperti itu. Begitu kan? Jawab lagi oleh hati kita. Kalau kita ditolong oleh Allah, hati kita akan menjawab, aku tidak butuh dilihat orang. Aku hanya cukup dilihat Allah. Aku tidak butuh pujian. Karena aku ibadah bukan karena makhluk, tetapi karena Allah. Wah, setan udah mulai panas kepalanya nih. Oh, tapi setan gak nyerah. Setan datang lagi. Kata setan, kalau kamu ibadah tidak mau dipuji oleh orang, tidak mau ria, baiklah kalau begitu. Bagus kamu, benar bagus. Kamu itu benar. Lihat, amal kamu bagus sekali. Sholat kamu, khusyuk, pakai ilmu. Wah, pokoknya udahlah. Amal kamu itu sangat sempurna, bagus. Kamu sebagai hambanya Allah. Cocok kamu sebagai hambanya Allah. Nah, setan menjerumuskan. Kalau tadi setan menjerumuskan ke ria, sekarang setan menjerumuskan ke ujub. Supaya kita mengakui amal itu amal kita bagus. Dijawab lagi. Kalau hati seseorang itu ditolong oleh Allah, dia akan menjawab. Jawabannya begini. Amalku ini adalah bukan hasil karyaku. Amalku ini adalah anugerah dari Allah. Aku bisa sholat anugerah dari Allah. Bukan aku yang bisa, tapi Allah yang membisakanku. Aku ini bukan mampu, tapi Allah yang memampukanku. Wah, setan geleng kepala lagi. Sialan banget nih. Udah 5 kali godaan kata setan, gak bisa-bisa. Begitu kan? Tidak nyerah setan ngegoda lagi dengan cara yang keenam. Setan datang lagi ngegoda dengan cara yang keenam. Kata setan, sembunyikan amalmu. Nanti satu waktu akan ditampakkan oleh Allah kepada manusia. Nah, amal kamu sembunyikan. Berarti kamu kan gak mau dipuji. Ya sekarang sembunyikan aja. Sodako kamu sembunyikan, sholat kamu sembunyikan agar tidak ada orang tahu. Nanti satu saat kamu akan dibukakan oleh Allah sehingga manusia tahu bahwa kamu adalah orang yang mulia. Jika kita ditolong oleh Allah, kita pun hati kita bisa menjawab. Nih jawaban-jawaban ini tulis ibu. Jangan bengong aja, jawaban-jawaban ini tulis nih. Karena ini jawaban hati kita. Hati kita menjawab, kata kitab nih.
Kata hati kita, aku tidak butuh tampak atau tersembunyi. Itu urusan Allah, mau ditampakkan, mau disembunyikan. Bagaimana Allah saja, yang penting aku ibadah hanya karena Allah. Begitu. Kata setan geleng-geleng kepala. Wah benar nih, luar biasa nih. Siapa sih ini? Pas ditanya, ini Bu Rislina nih siapa? Oh Bu Rislina itu santai RFM, Masya Allah. 6 kali udah kejawab tuh dalam hatinya. Datang lagi setan yang ketujuh, yang terakhir. Kata setan ini nih, dah terakhir nih, aku goda nih. Kata setan membisikkan ke kita, kamu itu tidak butuh dengan amal. Tahu nggak? Kamu mau ibadah mau enggak, kalau Allah sudah tetapkan kamu jadi ahli surga, ke surga. Kamu mau ibadah mau enggak, kalau kamu ditetapkan oleh Allah ahli neraka, kamu ke neraka. Untuk apa kamu ibadah? Begitu kan? Kata setan tuh, godaan yang terakhir. Makanya banyak orang yang sesat. Dia bertauhid tapi tauhid sesat. Artinya, untuk apa kita ibadah? Kita kan sudah ditentukan Allah mau ke surga mau ke neraka. Buat apa kita ibadah? Nggak ibadah dia, nggak sholat, nggak apa, ngaku Islam. Orang yang sesat itu. Itu adalah godaan setan yang ketujuh itu. Kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjawab di dalam hati kita. Jawaban kita adalah, kewajibanku kepada Allah hanya ibadah karena Allah. Aku hamba Allah dan Allah Tuhanku. Aku hanya ibadah kepada Allah. Urusan aku dikenerakakan dan dikesurgakan urusan Allah. Terserah Allah, bagaimana Allah. Kata setan, oh sialan nih. Dasar katanya. Langsung kabur dia. Alhamdulillah. 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 Nah itu 7 itu. Itu 7 tingkatan itu ditulis itu oleh ibu. Oh benar ya kata Pak Ustadz. Karena bukan kata saya. Itu kata Al-Imam Ghazali dalam kitab apa tadi, Minhajul Abidin. Dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan begitu, 7 godaan setan. Nah, kita kontrol di mana kita suka tergodanya. Apakah kita suka tergoda di yang pertama, dihalangi, mau sholat dihalangi, susah. Nah, itu masih parah itu. Atau kita lolos yang pertama, tetapi yang kedua menunda-nunda. Berarti kalau kita suka menunda-nunda sholat, menunda-nunda amal ibadah, berarti kita tergoda oleh godaan setan yang kedua. Level kita masih rendah sekali itu. Masih rendah sekali. Kata setan nih, ini mah orangnya masih lemah. Baru dibisik-bisik juga dia langsung sholatnya ditunda-tunda. No, begitu. Tetapi kalau kita lolos dari godaan ditunda-tunda, kita lawan. Begitu terdengar adzan, tapi kita lagi santai ya, tidak lagi di perjalanan atau lagi sibuk atau lagi apapun. Lagi santai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati kita, sholat tuh. Setan pertamanya ngasih tahu, sholat tuh, denger nggak? Iya dengar. Iya dengar itu kan. Nah terus kata setan, ya udah kalau dengar mau sholat, mau dong, ntar aja lah. Nah, tenang aja, tuh cucian piring tuh banyak, cuci dulu. Nah itu kegoda setan, masih level rendah itu. Kalau kita kuat, cuci piring dulu. Wah ngapain cuci piring? Ngapain cuci piring? Nanti aja cuci piring, mau sholat dulu. Oh perlu, nggak tahu saya mau mati kapan nih, mau sholat dulu. Tapi dalam hati kita itu, ibu-ibu, biasakan begitu dalam hati, tapi jangan diobrolin. Kalau diobrolin, dibicarain ntar kayak orang gila, ngomong sendiri. Kayak orang begitu. Nah, setelah kita lolos yang kedua, ditunda-tunda, enggak. Lalu kita segera melakukan sholat. Ya udah sholat sana, buru-buru sholatnya. Nah, ternyata kita cepat-cepat sholatnya, tergoda di pintu ketiga, godaan setan. Melakukan ibadah tidak ditunda-tunda, ibadahnya tumanina tidak cepat-cepat. Nah, digoda lagi, dibujuk lagi, supaya apa? Supaya ria.
tidak ria juga terus supaya ujub, tidak ujub juga supaya kita menyembunyikan amal dengan harapan kita akan terkenal. Nah, setelah tidak begitu, terakhir kita akan dibisikkan bahwa ibadah itu nggak penting karena surga dan neraka sudah ditetapkan untuk kau. Bila kau ke surga, nggak ibadah pun akan ke surga tetap. Bila kau jadi ahli neraka, walaupun kau jadi ahli ibadah tetap akan ke neraka. Jawab oleh kita, aku tidak berurusan dengan surga dan neraka karena aku ibadah, karena menjalankan perintah Allah. Kabur dari situ setan. Nah, kita kontrol itu. Kita suka di mana? Suka tergodanya. Jamaah LPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika harakatun nafsi fa innaha amaratud bisu'i wa hiya fi janbaika. Begitupun Allah menggerakkan nafsu yang mengajak dalam keburukan ada dalam tubuh engkau. Wa ada aduika yang paling memusuhi engkau di dalam kehidupan kita. Musuh yang sebetul-betulnya musuh yang paling kuat adalah nafsu kita. Beda dengan setan. Kalau setan mendengar adzan dia kabur. Setan kita zikir dia kabur. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kabur dia. Kita zikir Allah, Allah, Allah dalam hati, kabur. Kalau kita nggak zikir, kepala setan yang seperti ular semalam diterangkan, kepala setan langsung mendekam, duduk langsung berdiam di atas hati kita. Begitu kita zikir, kabur keluar dia. Kita diam nggak zikir, datang lagi dia. Begitu kita zikir, kabur lagi. Terus saja begitu. Itu setan. Tetapi kalau nafsu itu musuh dalam selimut. Nafsu tidak pernah pergi sampai kita mau mati pun nafsu tetap bersama kita. Wala taqdiru bi mujahadatiha ila maunatan maulika maulaka. Fayasulaka bidzalikal isti'anatu billahi ta'ala fi mujahadatiha wa dawamu ikbalika alaihi wa yasululaka sawabul jajil bi mujahadatiha. Engkau tidak akan kuasa memerangi nafsu kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, maka hasillah memohon pertolongan Allah. Yang tadinya kita tidak pernah memohon kepada Allah, tetapi karena kita tidak bisa melawan hawa nafsu, nah, maka hasillah kita jadi ada dorongan ingin memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jadi menghadap kepada Allah. Tadinya jauh kita dengan Allah. Tadinya kita membelakangi Allah. Kita jadi menghadap hati kepada Allah, memohon pertolongan Allah karena nggak kuat melawan nafsu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis wa aslih lisani kulahu wa la takini ila nafsi tarfata ainin. Rasul mengajarkan kepada kita, menandakan bahwa jangan kita ini dipasrahkan terhadap nafsu kita. Karena kalau kita dipasrahkan terhadap nafsu kita, tidak ditolong oleh Allah, hancurlah kita. Nah, Bapak-bapak, ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu syaiton laka wa harakatun nafsi alaika fil haqiqati nikmatun azimatun alaika li'annaha minal wasaili ilal khairat. Nah, kesimpulannya. Musuhnya setan kepada engkau, setan memusuhi kita. Wa harakatun nafsi, nafsu bergerak terus menggoda diri kita. Fil haqiqati, pada hakikatnya nikmatun azimatun, adalah nikmat yang sangat besar. Nikmatun azimatun minallahi alaika, adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setan menggoda, nafsu menggoda terhadap kita termasuk nikmat yang sangat besar? Li'annaha minal wasaili ilal khairat, karena dengan gara-gara wasilah godaan setan dan godaan nafsu, kita menjadikan timbul amal-amal kebaikan, timbul ibadah. Mau masuk WC baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, gara-gara ada setan. Kalau Allah tidak ciptakan setan, mana ada doa itu? Begitu kan? Timbul doa-doa yang lainnya, timbul tadi memohon wala takini ilan nafsi tarfata ainin, ya Allah, janganlah engkau pasrahkan diriku terhadap nafsuku sendiri
Kalau tidak ada nafsu, tidak akan ada doa tersebut. Nah, ya tadi dicontohkan. Kalau kita main bola tidak ada lawannya, hanya kita kesebelasan kita sendiri yang main, mana ada kita jadi juara. Seseorang jadi juara karena banyak musuhnya, karena banyak lawannya. Jadi lawan atau musuh itu pada hakikatnya adalah sebuah kenikmatan untuk kita. Seseorang jadi juara, jadi mendapat piala karena ada lawan. Begitu. Oh begitu. Karena ada setan, kita jadi dikir terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ada setan, karena ada nafsu. Ya Allah, dalam hati kita tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Nah, minta tolong. Karena apa? Karena nafsu dan setan yang menggoda kita, kita tidak mampu. Itulah Bapak-bapak Ibu sekalian. Rabbana ma khalaqta hada batila. Itulah ayat Al-Qur'an. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang sia-sia. Allah ciptakan setan, Allah ciptakan nafsu menggoda kita, memerangi kita, memusuhi kita. Ternyata di balik itu adalah nikmat yang besar hakikatnya. Karena gara-gara setan dan gara-gara nafsu, kita jadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu apapun jadi ibadah. Mau tidur kita baca-baca doa dulu, jadi ibadah. Berlindung kepada Allah jadi ibadah. Mau berangkat jadi ibadah, kita berdoa dulu. Karena apa? Tidak digoda oleh setan. Semuanya ladang ibadah untuk kita. Begitupun dosa. Dosa pun masa lalu kita pernah melakukan dosa, itu bukan sebuah kehinaan yang sangat selama-lamanya hina. Tetapi apa? Tetapi kalau kita ingat dan dibuka oleh kitab hikam, dosa itu pun menyikapinya bahwa dosa itu bisa jadi nikmat yang luar biasa. Jika dosa yang terpeleset kita melakukan dosa, lalu oleh Allah dimampukan kita untuk bertaubat kepada Allah. Karena Allah memasukkan hambanya ke surga. Ada yang melalui ibadahnya, ada yang melalui gara-gara dosanya. Dosa yang mana? Dosa yang disesali, yang dimampukan taubat atas dosa tersebut. Gara-gara dosa banyak orang yang menjadi kekasih Allah. Jadi jangan pernah kita menyesali masa lalu dengan tanpa menjadikan motivasi yang baik untuk sekarang. Boleh kita menyesali masa lalu, tetapi untuk memotivasi diri kita sekarang. Dan jangan pernah kita berkecil hati dengan banyaknya dosa, karena betapa banyak kekasih Allah yang tadinya tidak baik-baik saja keadaannya. Itulah hikmah yang ke-237. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.